Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali dalam pemirsa Al-Araf TV. Kali ini kita akan membahas prolog kita yang selanjutnya, yaitu kita membahas tentang perkara ihsan. Alhamdulillah di sini sudah hadir Ustadz Heru di tempat kita dan Pak Riston. Saya langsung aja Ustadz, pembahasan dahulu yang tentang bab keimanan dan bab keislaman. Kita mengambil suatu hadis dari baginda Rasulullah SAW tentang pertemuan dia, perbicaraan dia dengan malaikat Jibril. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang bab keimanan dan bab keislaman. Yang terakhir Ustaz, menyambung dari hadis tersebut bahwa Rasulullah ditanya tentang ihsan, dan Rasulullah menjawab, ihsan itu seperti atau seolah-olah engkau beribadah melihat Allah. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Iya. Itu bahasa nabinya begitu. Iya, betul. Kalau diartikan selanjutnya, kalau kau tidak bisa melihat, sesungguhnya Allah melihatmu. Kan gitu. Sebenarnya definisi ihsan sudah dikasih tahu sama Nabi, tapi kami jujur waktu itu banyak sekali perdebatan lah. Perdebatan kalau seolah-olah kita melihat Allah, kita nggak bisa gitu segala macam. Kalau kita merasa diawasi Allah, mungkin kita coba belajar untuk bisa diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Sebenarnya gimana Ustaz? Keterangan untuk dijelaskannya. Jadi ihsan itu termasuk salah satu perkara yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya bukan kepada Nabi Muhammad ya. Artinya malaikat Jibril datang terus bertanya kepada Nabi Muhammad itu pengen mengajari para sahabat. Kan itu kan. Ya. Jibril tanya tentang apa itu Islam. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Yang ketiga adalah akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Nah, secara bahasa kata ihsan itu berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsan. Jadi ihsan itu masdar, kata dasar dari kata ahsana. Secara bahasa artinya ahsana yuhsin itu berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti atau sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Secara bahasa. Jadi kalau orang baik itu bahasa Arabnya muhsin. Allah yuhibbul muhsinin. Allah suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Itu secara bahasa. Jadi ihsan itu ya kebaikan. Ahsana yuhsinu berbuat baik. Orang baik bahasa Arabnya muhsin. Tapi kalau ihsan ini dijelaskan oleh Nabi itu dengan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau diartikan, hendaklah kamu menyembah atau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Melihat Allah kan itu kan? Betul, betul. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kamu. Kan begitu. Iya, iya. Nah, terus maknanya apa ini? Nah, itu dia Ustaz. Jadi hati-hati memahami teks-teks yang seperti ini. Jangan sampai kita seakan-akan gini, membayangkan Allah itu seperti jism atau jauhar. Atau bentuk fisik, terus kita anggap Allah itu wujudnya seperti misalnya fisik tertentu yang besarnya seperti gunung misalnya. Dan auzubillah, kita berlindung kepada Allah dari pikiran-pikiran atau pemahaman yang seperti itu. Baik, kembali pada definisi Nabi tadi kan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau nggak bisa berarti Allah melihat kamu. Nah, dari definisi ini kita tahu bahwa ihsan itu ada dua pilarnya, dua rukunnya. Ihsan itu ada dua pilarnya, dua tiangnya lah gitu, dua pokoknya. Yang pertama adalah anta budallah, kamu ibadah kepada Allah. Artinya gini, orang itu akan sampai pada derajat ihsan hanya dalam posisi dia ibadah. Kalau maksiat nggak bisa. Nggak bisa. Hanya ibadah. Ya, ibadah. Yang kedua, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu melihat Allah, ini namanya musyahadah. Allah melihat kamu namanya muraqabah. Iya. Jadi pahami dulu nih. Satu, ibadah kepada Allah. Iya. Yang kedua, antara musyahadah dan muraqabah. Jadi ketika kita ibadah harus menghadirkan salah satu dari dua hal ini.
Salah satu dari dua. Musyahadah atau muraqabah. Yang lebih utama mana? Yang lebih tinggi makomnya mana? Musyahadah. Paham ya? Paham. Ya, jadi ihsan itu orang yang sudah sampai derajat ihsan namanya muhsin. Kalau antum berdua pengen jadi muhsin, itu satu harus apa? Musyahadah. Satu dulu tadi. Ibadah dulu. Oh iya, harus ibadah dulu. Ibadah dulu, benar, ibadah dulu. Kalau nggak ibadah nggak bisa. Nggak bisa. Ibadah. Maksiat nggak bisa. Nggak bisa. Maksiat untuk muhsin nggak mungkin nggak ya. bisa, Muhsin untuk maksiat nggak mungkin. Nggak bisa. Jadi kalau pengen jadi muhsin, orang sampai pada level muhsin, ya, satu ibadah dulu. Ya. Yang kedua ibadah ini harus salah satu dari dua. Musyahadah atau muraqabah. Lah bedanya apa? Musyahadah itu gini. Musyahadah artinya menyaksikan, melihat. Pas kita sholat, Allahu Akbar. Di dalam sholat kita yang kita lihat siapa? Allah. Yang takbir siapa? Dirinya sendiri. Ketika kita masih melihat yang takbir adalah aku, yang ruku adalah aku, yang sujud adalah aku, berarti dia belum musyahadah. Belum melihat Allah. Nah, orang yang musyahadah itu dia nggak melihat dirinya sendiri. Bahwa dia bisa sholat itu ya karena Allah, yang menggerakkan tubuhnya ya Allah, yang dia bisa ngangkat tangan ya Allah. Jadi seakan-akan nih, dia hanya bayangan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia nggak melihat dirinya sendiri. Aku sujud nih, bukan akunya nggak ada yang sujud ya. Allah kuasa Allah. Aku bisa melakukan ibadah apapun itu nggak ada peran dariku sedikit pun. Itu namanya musyahadah. Nah, jadi kalau orang masih sholatku bagus, masih sholatku kuku, berarti belum musyahadah. Tapi untuk sampai pada makom ini kan berat kan? Berat. Karena manusia itu punya ego, punya hawa nafsu dan sebagainya kan. Sehingga terkadang untuk tidak melihat kehebatan dalam tanda kutip ya, diri sendiri itu sulit. Dia nggak bisa melihat yang hebat itu Allah, aku nggak ada apa-apanya. Harusnya kalau pengen sampai musyahadah itu berarti dia nggak melihat dirinya sendiri. Makanya selesai sholat, dia akan mengembalikan seluruh pujian kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, segala puji bagi Allah. Itu namanya musyahadah. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Kamu melihat Allah itu di situ. Jadi bukan berarti kamu melihat fisiknya Allah, enggak. Nah, makanya di dalam sholat pun setiap kita sholat di tahiyat itu kan kita diajari untuk sampai pada makom musyahadat. Dan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kan seperti itu. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Nah, artinya sudah kita ini nggak ada. Yang wujud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini adalah apa? Allah. Ya, maksudnya ini gambaran ataupun bukti wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud kita itu nggak penting. Yang penting adalah kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu namanya musyahadah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Maka wa fi anfusikum afala tubsirun. Bukti tanda kekuasaan Allah itu ada di dalam dirimu sendiri. Tidakkah kamu melihat? Nah, kalau nggak bisa sampai pada makom musyahadah ini paling tidak apa? Muraqabah. Kamu merasa diawasi. Nah, kalau kita merasa diawasi, maka analoginya ya, kita sebagai seorang pekerja, karyawan. Terus pas kita kerja diawasi oleh bos. Kira-kira cara kita bekerja seperti apa? Baik. Mesti akan memaksimalkan usaha kita ataupun menyempurnakan pekerjaan kita, cari muka di hadapan bos kan gitu. Nah, kalau kita nggak bisa sampai pada musyahadah, paling tidak muraqabah. Kamu ibadah itu diawasi, maka perbaiki ibadahmu sesempurna mungkin, penuhi rukun dan syaratnya. Nah, itu kalau orang sudah sampai di level itu paling tidak, maka sudah disebut apa? Muhsin. Artinya sudah ada ihsan di dalam dirinya. Gitu. Kita ulang lagi. Jadi untuk jadi muhsin harus dua tadi. Satu apa? Muraqabah. Satu dulu ibadah. Artinya gini, ketika kamu nggak ibadah, kamu maksiat, nggak boleh kamu nisbatkan perbuatan maksiat itu kepada Allah. Itu kurang ajar kan? Kalau ibadah kan gini, aku sholat ini karena Allah. Iya kan? Tapi kalau aku zina karena Allah kan kurang ajar. Nggak beradab kan? Makanya rukun pertama, pilar pertama ihsan itu anta budallah, ini harus ibadah. Walaupun ya kita yakin bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Tapi kalau menisbatkan perbuatan buruk atau kemaksiatan kepada Allah itu su'ul adab. Kamu nggak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi ngasih batasan yang jelas. Ihsan itu
rukun pertama anta budallah, ibadah dulu. Ibadah dulu. Pokoknya perbuatan baik, perbuatan ibadah gitu kan. Nah, baru ka'annaka tarahu. Kamu sampai pada maqam musyahadah. Setiap kamu berbuat baik itu bukan kamu yang berbuat, tapi Allah yang berbuat. Iya. Jadi kamu nggak melihat dirimu sendiri. Yang kamu melihat adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nggak bisa sampai level itu, maka fa'innahu yaraka, Allah melihat kamu muraqabah. Ya sudahlah, kamu masih melihat dirimu sendiri, tapi perbaiki ibadahmu, buat ibadahmu sempurna, penuhi rukun dan syaratnya semaksimal mungkin untuk mempersembahkan pengabdian terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu definisinya. Jadi nggak usah bayangin Allah dilihat di mana, arah mana, naudzubillah, akal kita nggak bisa menyapa itu. Jadi Allah itu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu nggak bisa dijangkau oleh mata kita. Di dunia ya, tapi nanti di akhirat ya kita imani. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah penghuni surga itu berseri-seri, kenapa? Melihat ke Rabbnya. Tapi melihatnya apa ya? Bila kaifiyah, tanpa tata cara, dan nggak usah ditanya bagaimana, sudah. Imani saja, nanti kita melihat Allah. Sudah gitu aja. Saya jadi teringat pembahasan kemarin tentang perkara setan, Ustaz. Bahwa Ustaz bilang bahwa muklas, kan itu kan ya. Orang-orang yang muklas itu dipilih. Nah, dipilih nih. Apakah yang tadi itu termasuk? Iya, betul. Jadi ketika setan mau mengganggu, bagaimana dia bisa mengganggu seseorang hamba? Wong hamba itu nggak berbuat apapun. Gini, setan itu ganggunya ketika seorang itu maksiat atau ibadah. Ibadah kan? Lah kalau seorang hamba ibadah, terus dia nggak melihat dirinya sendiri. Sementara setan itu pengen ganggu dia. Gimana cara ganggunya? Nggak bisa ganggu. Nah, illa ibadakal mukhlasin. Maka orang yang sampai pada maqam musyahadah inilah bisa dikatakan mereka sudah sampai apa? Mukhlasin, sudah dibuat ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jalan bagi setan untuk mengganggu dia, untuk menggoda dia. Kalau muraqabah belum juga dibilang. Oh, masih ada. Kalau muraqabah celah untuk diganggu itu masih bisa. Masih bisa ya. Masih bisa. Kenapa? Itu tadi kembali pada sikap ujub tadi. Kalau orang itu ibadahnya merasa ibadah diawasi oleh Allah kan, akhirnya dia maksimal dalam ibadah. Kalau muraqabah ini nanti luput dari perasaan atau perasaan muraqabah di dalam hatinya itu lepas dari dirinya, nanti bisa-bisa dia akan menyombongkan ibadahnya. Aku ibadahku bagus. Tapi kalau orang itu muraqabah terus-menerus dalam setiap keadaan, ya dia juga nggak akan bisa diganggu oleh setan. Setan bisikai maksiat, lah dia sadar aku diawasi oleh Allah. Ibarat gini, bapak kerja. Ya, terus dibisiki teman untuk ayo bolos saja gitu kan. Terus bapak ngerti bahwa ini diawasi oleh bos. Mau nggak berani kan? Nah, asal seorang hamba itu perasaan muraqabah itu terus dihadirkan dalam hatinya 24 jam. Setan juga nggak punya celah untuk menggoda dia. Jadi dua makom tadi, baik musyahadah maupun muraqabah, itu sudah menutup rapat-rapat pintu setan dari menggoda dia. Gitu. Jelas, udah jalan. Nah, sudah ya, pokoknya itu saja. Nggak usah dipikir melihat Allah itu gimana. Pokoknya gini, pas kita sholat Allahu Akbar itu kamu jangan melihat dirimu sendiri. Pas ibadah itu ya semuanya Allah. Kamu tuh nggak ada. Wujudmu tuh nggak ada. Kita ada karena diadakan itu kan. Yang wajibul wujud adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Cuman itu tadi Ustadz, tolong ditekankan lagi Ustadz. Ini sering terjadi pertanyaan yang husul adab tadi. Kalau semua perbuatan baik itu digerakkan oleh Allah, berarti semua perbuatan jelek juga Allah yang menggerakkan gitu. Ya kalau kita ngomong keimanan, ya betul. Wong daun jatuh ada yang tidak mungkin terjadi kecuali atas izin dari Allah. Tapi kembali tadi kan, supaya kita nggak suul adab kepada Allah, kan Nabi ngasih batasan anta budallah tadi. Jadi supaya kita ngomong musyahadah melihat Allah itu, ya harus ibadah dalam kebaikan. Jangan sampai kemaksiatan terus dikembalikan kepada Allah. Itu suul adab. Ditambah lagi antara ibadah dan maksiat itu manusia dilibatkan untuk memilih. Ya, tuh. Nah, artinya ini kita dikasih pilihan oleh Allah. Memang tidak mungkin pilihan kita keluar dari takdir, itu kan nggak mungkin. Tapi takdir Allah ini kan berdasarkan ilmunya yang mendahului segala sesuatu. Kita dikasih hak untuk memilih. Tapi sebelum kita memilih, Allah sudah tahu apa yang kita pilih. Jadi tetap nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan kita. Orang maksiat nggak bisa dia menyalahkan takdir Allah, nggak bisa di situ. Tapi kalau takdir itu bisa dirubah nggak Pak Ustadz? Kalaupun dirubah itu hanya berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Nggak mungkin keluar dari takdir, itu nggak mungkin. Jadi apapun, kalau bahasa hadisnya kan ini, tulisan dari pena itu sudah kering, Pak.
Artinya apa yang terjadi sampai hari kiamat itu sudah tertulis semuanya. Nggak mungkin nanti lepas keluar dari jalur yang sudah ditulis itu nggak mungkin. Kalaupun manusia mau merubah takdirnya, itu hanya berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain, dan itu pun sudah ditakdirkan. Nah, jadi perpindahan itu pun juga sudah ditakdirkan. Perpindahan itu sudah ditakdirkan. Itu maksudnya. Contohnya maksudnya Ustaz? Perpindahan dari takdir satu ke yang lain itu maksudnya gimana Pak? Misalnya gini, ini ada teh misalnya. Saya suruh Pak, silakan minum tehnya. Bapak kan bisa milih kan itu, milih untuk meminum atau tidak minum. Nah, Bapak mikir, kalau misalnya ditakdirkan aku nggak minum teh, aku mau ngakalin, mau ngubah takdirku, aku minum saja. Iya. Nah, ketika Bapak sekarang berpikiran untuk mau minum saja, itu sudah dituliskan di sana. Misalnya dari rumah Bapak pikiran, nanti kalau aku disuguhin teh, aku nggak akan minum gitu kan. Terus tiba-tiba pas disuguhin teh, Bapak rubah, aku mau minum saja biar takdirnya apa? Berubah. Lah, takdir pas Bapak tadi merubah keinginan dari nggak minum mau minum aja, itu sudah dituliskan. Nggak mungkin keluar Pak. Ya. Gitu. Jelas Pak, udah nggak ada jalan gunanya. Udah jelas sekali. Dan itu ya perlu dilatih artinya untuk sampai pada anta budallaha ka'annaka tarahu itu kan nggak gampang. Ya. Semoga Pak Irsal terjawab pertanyaan. Makanya kalau belum bisa musyahadah, paling tidak muraqabah. Kita merasa diawasi, gerak-gerik kita diawasi, sehingga kan kita berhati-hati kan. Iya. Nah, tapi ya jangan di situ terus. Nah, harus sampai pada level bahwa kita itu nggak melihat diri kita sendiri. Kita bisa ibadah tadi itu bukan karena kehebatan kita. Karena kalau orang masih melihat dirinya sendiri kan rentan sekali untuk ujub kan. Nah, ujub itu nanti malah celah masuknya setan kan. Merasa sombong, menganggap ibadahnya paling baik dan sebagainya. Tapi kalau dia sadar bahwa dia sholat bagus itu ya karena Allah, semuanya Allah, dia nggak ada peran dirinya sendiri, nggak ada celah untuk menyombongkan dirinya sendiri. Ya bagus gitu. Juga Allah yang bikin bagus kayak gitu ya. Betul. Ya Allah ya Rabb. Ada lagi nggak? Ustaz, untuk mencapai ihsan tadi itu memang bisa semua manusia, berlaku untuk semua. Bisa. Wong itu kan kata Nabi Muhammad apa di akhir itu kan. Jibril datang mengajari kalian perkara agama kalian. Jadi kan kalian di situ kan bukan hanya sahabat Nabi kan. Ini kan hadis Nabi ini kan ila yaumil qiyamah, berlakunya sampai hari kiamat. Siapapun ya punya hak, artinya punya kesempatan untuk sampai pada maqam ihsan ini. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan melatih untuk tidak melihat diri sendiri. Nah, kita ibadah itu jangan melihat diri sendiri. Untuk beribadah Ustaz ya. Untuk khusus beribadah. Ibadah kan anta budallah, jangan maksiat. Kalau maksiat lihat dirimu sendiri. Maksiat aku salah gitu. Kalau ibadah pujiannya dikembalikan pada Allah. Kalau maksiat ya kamu salahkan dirimu sendiri. La talu manna illa nafsaka, itu jangan kamu salahkan kecuali dirimu sendiri. Oke, ada lagi? Cukup ya. Kayaknya sudah terjawab semua. Alhamdulillah. Luar biasa. Semoga teman-teman dan pemirsa, saudara-saudara pemirsa Al-Araf TV yang menyimak bahasan-bahasan kami dari prolog sebelumnya, semoga bisa terjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan kita, dan semoga juga ini makin menambah keyakinan kita pada Allah dan memperbaiki ibadah kita yang sesungguhnya Allah menggerakkan kita dalam beribadah, bukan kita yang bergerak. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.